Siapa sih? Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masuk ke Iya, bisa ada di level ini. Nggak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekali lagi ini olahraga proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Situasi semakin panas, pendukung timnas tidak mau tahu. Yang penting harus lolos Piala Dunia 2026. Bayangkan apa yang terjadi kalau kita sampai gagal lolos. Federasi dan mereka-mereka yang anti Sintayong seperti Bung Towel, Bung Akmal maupun Coach Justin, bagaimana nanti nasib Anda? Apakah Anda akan menjadi sasaran kemarahan para pendukung timnas? Kita tidak tahu. Yang jelas, pendukung sekarang sudah siap-siap melampiaskan amarahnya kalau sampai kita gagal nanti. Nama Sintayong siap bergema, dan tentunya federasi harus siap-siap bertanggung jawab bersama Anda-Anda para anti Sintayong. Kali ini kita akan bahas bagaimana seorang Bung Toel tetap masih ngeles dan juga Coach Justin juga masih tetap ngeles dengan kekalahan 1-5 ini. Mereka tetap membanggakan apa yang dilakukan Patrick Kluivert masih tetap benar. Ya semoga ngelesnya mereka itu benar-benar satu hal positif buat kita nanti pas lawan Bahrain dan tentunya menjaga posisi kita untuk lolos Piala Dunia. Semoga saja. Yuk kita saksikan bareng-bareng dan jangan lupa komentar ya. Siapa sih? Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masuk ke Iya, bisa ada di level ini. Nggak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekali lagi ini olahraga proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Gak bisa kita happy terus. Gak bisa kita menang terus. Gak make sense. Ya semua ada progres, betul selama 3 tahun kita memang ada mimpi apa kemarin? Bermimpi kita ada di Piala Dunia? Enggak. Tapi semua itu karena siapa? Karena sosok siapa? Yaitu karena sosok Sintayong membangun pondasi 5 tahun ini. Begitu lawan Cina, taktiknya salah ada protes. Katanya boring, terlalu defensif. Waktu Piala AFF juga ada kritik seorang Sintayongnya. Itu kan Anda percaya sebuah progres kan? Tapi begitu Anda kritik dan sekarang Anda membanggakan total football ala Belanda itu, sekarang hasilnya 1-5 boom. Itu progres yang Anda mau. Makanya kalau mengkritik itu jangan karena kebencian. Coba dong lihat dia sebelumnya bagaimana membangunnya. Udah tahu permainan kita, para pemain timnas itu bukan masalah taktikal saja yang dikuatkan sama Sintayong. Mental. Itu yang paling utama. Baru kekuatan fisiknya. Sehingga kuat terus kita nih. Sampai 120 menit. Adu penalti. Itu buktinya lawan Korea tuh adu penalti. Ditambah, barulah taktikal. Nah, situasi di tengah-tengah ini kemarin salah satu faktor yang membuat Sintayong dipecat kan suara-suara Anda juga, Bung. Anda yang mengkhianati progres yang sudah dibangun itu. Ngomong aja progres. Ganggu aja kemarin itu waktu di hotel pakai model deodoran. Anda kan, tim-tim Anda itu semua influencer yang mengganggu ketenangan timnas di sana. Itu yang Anda bilang progres. Itu yang Anda bilang pecinta timnas. Tolong dong. Sekarang, coba kalau ada apa-apa. Sekarang kalau sampai Bahrain bisa menang lawan kita nanti, sudahlah. Saya nggak tahu lagi bagaimana nanti emosi para pendukung timnas kita terhadap kalian-kalian yang selama ini mengkritik Sintayong. Itu kata Coach Justin. Bagaimana kalau tanggapan dari Bung Towel? Yuk kita saksikan bareng-bareng. Bukan cuma menang, tapi entertaining kok, gitu kan. Ada pemahaman yang berbeda. Saya sama Bang Towel nih beda Saya soalnya. nggak menyebut entertaining, tapi quality. Quality. Karena yang kemarin Pange aja bilang kan boring kan, cara mainnya boring. Mau di level ASEAN, mau di level Asia mainnya boring. Mau naturalisasinya udah 10, udah 12, udah 15, retreat dia parkir bus di bawah. Dari sisi hasil pragmatis. Itu salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat hasil kemenangan gimana Bang Towel? Ya makanya bukan salah benar. Iya, makanya Bukan salah benar. makanya kita menilai dari hasil akhir dong Kalau gitu kita kan. bicara diskusi hasil akhir, clear. Saya nggak berdiskusi. Tapi kalau kita mau kasih insight sepak bola, insight pengetahuan sepak bola, ayo kita bicara gitu. Kalau kita bicara orang awam 5-1 kalah, tapi satu hal tadi, kita pemain-pemain kita itu sebetulnya saya nggak ingin ngebela pemain-pemain itu, nggak mau nyalahin juga, walaupun saya tahu tadi ada yang salah siapa gitu, saya nggak mau gitu loh. Cuman artinya apa? Kita punya level loh untuk main itu. Australia itu tadi takut loh di awal itu. Cuman memang ada kesalahan-kesalahan error gitu loh. Iya, Anda bilang masalahnya ini adalah insight sepak bola yang indah. Makan tuh sepak bola yang indah. Kalau Anda ngomong sepak bola yang indah untuk kompetisi 38 partai dalam 1 tahun, is okay. Ini masalahnya partai kita itu tinggal, kemarin sudah ke-5 mungkin ya. Jadi tinggal 3 lagi, Bung. Dan seenaknya aja Anda bilang tentang ini masalah
progres suatu sepak bola yang indah. Dan pemain kita juga mentalnya kuat. Ya yang bangun itu kan siapa? Sintayong kan yang bangun itu semua. Makanya bisa pantang menyerah kayak gitu kan karena Sintayong. Cuma masalahnya Anda yang mengkritik kemarin Sintayong ini kan menghancurkan ritme itu sendiri. Sehingga Sintayong jadi dipecat dan ini hasilnya 1-5 kekalahan paling memalukan dengan pemain all out naturalisasi. 1-5 memalukan sekali, Bung. Mau itu lawannya siapapun sepertinya tidak seperti itu, dong. Mau siapapun lawannya seharusnya tidak seperti itu, dong. Memalukan. Itu yang Anda katakan sepak bola indah. Pantang menyerah, itu hasil dari Sintayong. Sepak bola indah yang Anda banggakan itu ini hasilnya nih, 1-5. Sekarang kalau udah kalah gini bagaimana coba? Anda mau banggakan tuh tiki taka Anda. Anda mau banggakan tuh sepak bola indah yang Anda bilang selama ini, yang mengkritik bahwa seorang Sintayong itu negatif football lah, terlalu defensif lah, boring lah. Ini kan hasil yang penting di depan mata sekarang, yang penting lolos kan itu dulu yang paling penting, Bung. Dan gara-gara omongan Anda lah seorang Sintayong bisa dipecat ya. Nah itu gara-gara omongan Anda nih yang negatif football lah, banyak masalah dengan pemain-pemain lah, komunikasi lah. Padahal itu kayaknya bukan karena itu dia alasan utamanya. Anda aja yang memang tidak suka sama Sintayong sejak awal. Dan ini hasilnya, Bung. Kalau sampai lawan Bahrain nanti kita kalah, Bung. Wah, saya nggak tahu nih emosi para pendukung timnas kepada Anda-Anda yang selama ini mengkritik Sintayong bagaimana nanti. Siap-siap aja. Dan ini video terakhir, semoga ini bisa menetralkan keadaan kita. Sebuah video dari seorang Bung Binder. Mari kita saksikan bareng-bareng. Seperti biar kalian mendengarkannya secara jelas. Karena bagi saya teman-teman, ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan bagi timnas Indonesia. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa timnas Indonesia sekarang ini diisi oleh pemain-pemain yang istimewa. Karena pemain-pemain tersebut mayoritas bermain di Eropa dengan permainan standar tinggi, atau yang selalu saya katakan, permainan standar Eropa. Artinya, dengan begitu banyak pemain mewah yang punya skill tinggi, tidak pantas tim nasional Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 malam hari ini. Jujur saya tidak emosi sama sekali, cuma saya sangat amat sedih melihat skor lain tadi. Ya kan, skor akhir 5-1. Terakhir kali Indonesia kalah di kualifikasi Piala Dunia dengan skor telak ini adalah pada saat melawan Irak. Di kandang Irak dengan skor 5-1. Tapi saat itu, materi pemain dari timnas Indonesia beda total. Sekarang kita punya materi pemain yang sangat bagus. Tidak perlu diragukan. Dan poin lainnya, Australia tidak full team, bos. Australia tidak full team. Inilah saat yang paling tepat bagi timnas Indonesia untuk menang di kandang Australia. This was the perfect moment. Ini memang momen paling tepat seharusnya. Kita bisa menang atau minimal seri. Dengan materi pemain super dari timnas kita. Yang benar-benar inilah seperti dream team yang kita tunggu-tunggu selama ini. Tapi kekalahan 1-5. Dan kalau mengutip kata seorang Marcelino, katanya ada yang berbeda. Tidak seperti dulu katanya. Dan kita lihat bagaimana raut wajahnya. Dari sini kita bisa nangkep bahwa apa yang dilakukan tim kepelatihan ini tentunya selain masalah adaptasi, mungkin saja ada masalah emosional juga yang masih tetap dipertanyakan dalam tubuh-tubuh timnas ini ketika kepergian Sintayong mungkin masih ada meninggalkan bekas yang belum bisa dibereskan oleh tim kepelatihan sekarang. Hasil 1-5 kemarin, jujur, itu sangat memalukan dengan materi pemain yang ada. Tidak peduli lagi masalah sepak bola indah kalau udah kayak gini ceritanya. Karena ini semuanya partai hidup mati. Mikir hasil utama sekarang mah. Nanti kalau main di Piala Dunia oke lah kita berbicara demikian. Atau di pertandingan persahabatan boleh lah kita coba untuk sepak bola indah. Sekalian atur strategi. Kalau yang sekarang gila aja. Dulu waktu lawan Cina sampai kaptennya Asnawi kita coba banyak pemain lokal semua kalah juga. Betul, Anda kritik habis-habis. Orang-orang yang membenci Sintayong itu mengkritik habis di situ. Dibawa-bawalah masalah itu sehingga itu jadi salah satu akar masalah pemecatan Sintayong. Tapi ini udah full banyak banget naturalisasi kecuali Marcelino. Tapi malah dibantai 1-5. Dengan materi yang sangat berkualitas pemainnya. Kalau udah begini kita jadi pertanyaan, benarkah ini masalah strategi atau memang mental timnas juga sedang drop gara-gara keadaan ini? Semoga tim kepelatihan ini bisa bertanggung jawab untuk lawan Bahrain, menjaga asa tetap lolos Piala Dunia. Kalau enggak, Anda mungkin nggak paling disalahkan tim pelatihan, mau itu Patrick Kluivert ataupun tim asistennya.
Tapi nanti federasi, Bung Towel, Bung Akmal, maupun Coach Justin siap-siap saja kalau nanti pendukung timnas marah kepada Anda. Jelas, ini tanggung jawab Anda juga. Itu aja video kali ini. Semoga kita tetap bisa bersatu melawan Bahrain. Harga mati kita harus menang. Mari dukung terus. Dan tetap fokus menjaga supaya tim kepelatihan ini juga tidak lagi blunder ke depannya, agar kita tetap punya peluang untuk lolos Piala Dunia. Itu aja video kali ini. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih.